Shalom, Shalom. Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 14 Juni 2024. Yang saya mendengar firman Tuhan, Bilangan 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat yang ke-35, dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Di Bilangan 11 ayat yang pertama mengatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya. Jadi bangsa Israel, ya, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya. Mereka mengeluh soal tidak ada air minum, tidak ada makanan, ya. Jadi mereka itu bersungut-sungut, ya, dari perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi bersungut-sungutlah di perjalanan itu di bawah pimpinan Musa, ya. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya. Jadi Tuhan mendengar bersungut-sungut bangsa Israel, bangkitlah murka Tuhan, ya, yang menyala-nyala, ya. Tuhan marah, ya, Bapak Ibu saudara, ya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi menyala api Tuhan di hadapan bangsa Israel, ya, di tepi tempat perkemahan. Jadi menyala api Tuhan, ya, menenggur bangsa Israel, ya. Berkat Tuhan menyala-nyala, ya, karena mereka bersungguh-sungguh, tidak ada makan, tidak ada minum. Seharusnya bersyukur, ya. Kalau Tuhan yang perintah untuk ke tanah Kanaan, bangsa, ya, berarti Tuhan punya rencana. Tuhan sudah sediain makan minum. Kenapa harus bersungguh-sungguh, ya? Bersungguh-sungguh di Musa lagi, ya. Musa berdoa, ya. Jadi kalau kita baca lagi di Bilangan 11 ayat 22, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ini Musa, ya, yang bertanya kepada Tuhan, apakah bangsa ini dapatkah ditangkap ikan di laut, ya, supaya mereka mencukupi untuk makan, ya. Karena Musa juga, ya, bingung menghadapi bangsa Israel, ya. Kemudian jawaban Tuhan di Bilangan 11 ayat 23 terhadap Musa, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak, ya. Jadi firman Tuhan itu berkuasa, ya. Firman Tuhan ya dan amin, Bapak Saudara, ya. Jadi Tuhan berfirman, ya. Makanya Tuhan kirim makanan, ya, Bapak Saudara, untuk bangsa Israel, ya. Kalau di ayat yang ke-24, setelah Musa datang di luar, disampaikanlah firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Kemudian di ayat yang Bilangan 11 ayat 31, lalu bertiuplah angin dari Tuhan, asalnya di bawahnya burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekeliling, kira-kira sehari perjalanan jauhnya.
ke segala penjuru, dan kira-kira kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi Tuhan kirim burung puyuh, ya. Tuhan kirim. Jadi Israel memungut burung puyuh itu untuk dimakan, dimasak. Ini luar biasa itu. Bangsa yang begitu banyak, makan sampai kenyang lagi, ya. Sampai sekenyang-kenyang. Bukan makan sampai 1 minggu atau 20 hari, tapi 1 bulan penuh, ya. Sampai mereka makan sampai rakus-rakus itu, ya. Tuhan marah lagi, ya. Jadi kita intinya harus bersyukur. Bangsa Israel sebagai contoh, ya. Semakin bersyukur kita diberkati Tuhan. Semakin bersungguh-sungguh berkat malah jauh. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus mengerti tentang firman Tuhan. Di ayat yang ke-35, ayat terakhir, dari Kibrot Tawa berangkatlah mereka itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Jadi mereka tinggal di Haserot, ya. Perjalanan luar biasa, ya. Jadi Tuhan itu mendidik bangsa Israel, ya, supaya jangan bersungut-sungut, ya. Tapi saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, jadi kita juga harus begitu, ya. Ada rencana Tuhan terhadap kita, ya, penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 itu. Jadi masa depan kita Tuhan sudah tahu. Jadi apa? Ya, tinggal di mana, kerja di mana. Tuhan sudah tahu semua itu. Ya, intinya kita harus bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Jadi saya bangga punya Tuhan Yesus. Ya. Saya setiap hari baca Alkitab. Ya. Itu tidak sebanding. Darah Yesus lebih mahal. Dia korbankan dirinya di bukit Golgota untuk siapa? Ya kita ini. Ya. Supaya kita sadar diri. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dimanapun kita berada. Ada 6 hari bekerja, ya, hari ke-7 hari Minggu kita istirahat gereja. Pulang gereja kerja lagi. Jangan main kerja terus melulu. Ya, karena Tuhan itu tahu semua isi dunia, isi hati manusia. Dia tahu. Karena dia pencipta. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Mujizat terjadi. Ya. Saya doa supaya pelayanan saya berjalan lancar, khususnya di 2024. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan beri. Baca Alkitab sampai tahun 2028. Masih 4 tahun lagi. Baca lagi setiap hari. Ya, kadang dapat sehari 60 pasal, 70 pasal. Itu mujizat itu. Bapak Ibu juga bisa baca. Ya, atur waktu bagaimana caranya. Jangan tunggu hari Minggu baru baca di gereja, lama itu. Itu pun paling 1 pasal. Baca di rumah. Atur waktu. Ya Bapak Saudara. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 mengingatkan kita semua, khususnya di bilangan 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-35, dan saya ingin lebih lengkap lagi membacanya. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat
berkemah. Dari Tibro Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.